Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yang pertama Amalia Nurul Hikmah, yang kedua Dewi Astini, yang ketiga Erini Tikasari, dan yang terakhir Nunung Hapsari. Pada praktikum IPA di SD kali ini, kami akan mengamati ekosistem darat dan ekosistem perairan. Tujuannya membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, seperangkat alat tulis. Yang kedua, kaca pembesar. Yang ketiga, termometer dan lingkungan sekitar. Cara kerjanya, yang pertama, tentukan ekosistem darat alami di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, setelah ditemukan, kemudian amati komponen abiotik dan biotiknya. Yang ketiga, untuk mengetahui suhu udara bisa menggunakan barometer di HP. Yang keempat, setelah mengamati komponen abiotik, catatlah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Yang kelima, mulailah mencatat jenis tumbuhan sebagai produsen. Yang keenam, catatlah semua jenis hewan sebagai konsumen. Yang terakhir, sebagai pembanding, tentukan suatu ekosistem darat buatan yang ada di sekitar. Ekosistem darat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem darat alami merupakan ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam dan tidak ada campur tangan dari manusia. Dalam percobaan kami saat ini, kami mengamati pada Taman Nasional Bukit 12 yang berada di Desa Pematang Kabau, Kabupaten Saralangun. Dalam ekosistem darat terdapat komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik atau komponen tak hidup yang kami temukan di lingkungan Taman Nasional Bukit 12 diantaranya yaitu udara, air, cahaya matahari, tanah, daun kering, dan batu. Sedangkan komponen biotik atau komponen yang hidup yang kami temukan di lingkungan Bukit 12, yang pertama pohon-pohon besar, yang kedua tumbuhan paku, yang ketiga keong, yang keempat jamur, dan yang kelima atau yang terakhir keladi liar. Ekosistem darat buatan yaitu ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Di sini kami mengamati ekosistem darat buatan yaitu kebun sawit. Kebun sawit yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal kami, yaitu kebun sawit yang ada di Jalan Rio Jayo, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Di ekosistem darat buatan juga terdapat komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik yang kami temui di kebun sawit, yang pertama pakis, lumut, jamur, pohon sawit,
keladi liar, semut, capung, bekicot, dan nyamuk. Komponen abiotik yang kami temukan di kebun sawit di daerah Rio Jayo, yang pertama batu yang memiliki kondisi atau tekstur yang keras. Yang kedua tanah, kondisinya subur. Yang ketiga suhu, kondisinya 25,8 derajat Celcius. Yang keempat, kecepatan angin pada saat itu sedang. Yang kelima, cahaya. Cahaya pada saat itu kondisinya panas. Selanjutnya, ekosistem perairan. Ekosistem perairan terdiri dari ekosistem perairan alami dan ekosistem perairan buatan. Ekosistem perairan alami merupakan hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik yang terjadi di perairan. Contohnya pada pengamatan kami yaitu pada Sungai Rio Jayo yang berada di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangit. Komponen abiotiknya yaitu pasir yang kondisinya keras, batu kondisinya keras, ranting kayu kondisinya lapuk, tanah kondisinya subur, dan air kondisinya jernih. Komponen biotik yang kami temukan di Sungai Rio Jayo terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis tumbuhan dan jenis hewan. Jenis tumbuhan terdiri dari lumut, pohon pakis, rumput gangga, dan eceng gondok. Sedangkan jenis hewannya terdiri dari ikan, keong, kodok, kecebong, dan laba-laba genta. Ekosistem perairan buatan merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi di perairan juga. Ekosistem perairan buatan terjadi atas campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pada percobaan ini, kami mengamati ekosistem perairan buatan pada akuarium yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dalam akuarium terdiri dari jenis tumbuhan dan jenis hewan. Jenis tumbuhannya yaitu paku dan lumut. Sedangkan jenis hewannya adalah ikan gupi, ikan cupang, dan ikan moli. Komponen abiotiknya terdiri dari kayu, kaca, kerikil, dan pasir. Semua komponen abiotiknya dalam kondisi yang keras. Dari pengamatan tersebut dapat kita simpulkan, ekosistem perairan alami, jumlah komponen biotik dan abiotiknya lebih banyak dibandingkan ekosistem perairan buatan. Jenis komponen biotik dan abiotik pada ekosistem perairan alami dan ekosistem perairan buatan hampir sama. Komponen abiotik yang utama pada ekosistem daratan yaitu tanah. Sedangkan komponen abiotik pada ekosistem perairan yaitu air. Pada ekosistem komponen biotiknya yaitu makhluk hidup yang hanya bisa bertahan hidup. Sedangkan komponen biotik pada ekosistem perairan yaitu makhluk hidup yang hidupnya di air. Demikianlah pemaparan dari kelompok 2. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami. Bila ada kekurangan dari video dan penjelasan kami mohon maaf.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.